Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi dari kelompok 5 kelas MSDM 20D. Dan anggota kelompok saya ada Meike Kurniawati, Lutfia Rahmawati, dan Diri Jaldi, Gema Arif Wijaksana, dan Elmira Deviani. Baik, di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang penghargaan dan kesejahteraan. Jadi langsung saja ke materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian penghargaan. Reward adalah sesuatu yang diberikan atau diterima seseorang setelah dirinya melakukan pekerjaan. Reward tersebut dapat berupa finansial, berupa pemberian uang dan hadiah, dan non-finansial yaitu berupa pemberian pujian, ucapan terima kasih, isi kerja. Menurut Penda, reward adalah pertukaran atau penghargaan yang diberikan perusahaan atau jasa yang diberikan penghargaan yang secara garis besar terbagi menjadi dua kategori, yaitu gaji, keuntungan, kenaikan pangkat dan jabatan, promosi, pemberian simbol bintang, bonus, dan penugasan yang menarik. Sistem penghargaan yang efektif. Sistem penghargaan yang efektif harus memberikan kepada karyawan baik penghargaan finansial maupun non-finansial. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang dimensi yang mendasari keberhasilan kinerja karyawan. Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama ada penghargaan yang ditawarkan, yang kedua ada penghargaan yang didasarkan pada produktivitas, dan yang ketiga ada karyawan secara langsung dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas melalui usaha yang mereka keluarkan untuk perusahaan. Yang pertama dulu di sini ada nilai penghargaan yang ditawarkan. Nilai penghargaan yang ditawarkan ini maksudnya seberapa banyak nilai reward atau penghargaan yang dapat perusahaan berikan kepada pegawai. Biasanya terdapat pada pembicaraan ini terdapat pada proses interview atau negosiasi, dan diukur juga berdasarkan kemampuan atau kompetensi tiap pegawai individu masing-masing. Dan next di sini ada sistem efektif pemberian reward. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pegawai. Biasanya kebutuhan pegawai ini dilihat dari tempat tinggalnya, kayak tempat UMR yang ada pada kota tersebut. Itu akan menjadi indikator untuk pemberian reward. Yang kedua itu dibandingkan dengan reward yang diberikan perusahaan lain. Perusahaan akan membandingkan reward atau penghargaan yang mereka berikan kepada individu itu, biasanya dibandingin dulu. Kayak misalnya pegawai satu sebelumnya pernah bekerja di sebuah perusahaan lain, nah mereka akan dilihat rewardnya kayak gimana. Dan yang tiga, didistribusikan secara wajar dan adil. Reward ini akan diberikan secara wajar dan adil oleh perusahaan. Masih dalam sistem pemberian penghargaan juga, di sini ada reward dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Reward atau penghargaan yang perusahaan berikan itu bentuknya nggak cuma uang aja, bisa dari contohnya kayak promosi jabatan atau bonus tambahan, atau reward kayak medali atau plakat gitu, atau bahkan bisa tiket liburan. Apa aja, perusahaan bisa kasih apa aja sebagai bentuk reward kepada pegawainya. Dan yang terakhir di sini dengan dikaitkan dengan prestasi. Ya, perusahaan juga bisa kasih reward untuk pegawainya yang memiliki prestasi yang berguna untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang pengertian penghargaan. Untuk pengertian penghargaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian intrinsik dan ekstrinsik. Apa sih yang intrinsik itu? Yaitu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri.
Contohnya penyelesaian dalam bekerja, terus pencapaian dalam bekerja, terus juga otonomi. Jenis penghargaan yang ketiga yaitu otonomi atau ciri-cirinya penghargaan ekonomi dapat diwujudkan dengan terkendali dan struktur secara rapi. Untuk penyelesaian, jenis pertama pada penghargaan intrinsik yaitu penyelesaian pemiliknya kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Terus juga untuk pencapaian yaitu hal ini diwujudkan berkat seseorang yang meraih suatu tujuan sehingga membuat diri sendiri tertantang untuk bisa menggapainya. Yang kedua ekstrinsik, itu yang keluar dari luar dari diri sendiri ya, berarti nanti kan di dalam diri sendiri, yang sekarang ini di luar dari diri sendiri, yaitu bisa berupa penghargaan gaji, tunjangan kesehatan, tunjangan lain-lain. Terus kita materi selanjutnya yaitu adalah pengertian kesejahteraan. Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap. Nah, jadi di sini dalam artian pengertian kesejahteraan itu adalah gimana tercapainya suatu proses kinerja karyawan dengan diberi kesejahteraan berupa dari kesejahteraan materi maupun dari kesejahteraan non materi atau non finansial. Begitu dari saya, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Menurut Hasibuan tahun 2005, halaman 187, tujuan pemberian kesejahteraan antara lain sebagai berikut. Untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan karyawan kepada perusahaan, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan berserta keluarganya, memotivasi gairah kerja dan produktivitas kerja karyawan, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan, memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. Mengefektivitaskan penggandaan karyawan, membantu pelaksanaan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia, mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan, meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiah Rahmawati ingin melanjutkan tentang jenis-jenis kesejahteraan menurut S. Panggabean. Dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu pembayaran untuk waktu tidak bekerja terdiri atas waktu istirahat yang dibayar, waktu makan siang yang dibayar, waktu cuci tangan dan buang air kecil, waktu bersiap, cuti hari libur, cuti sakit karena alasan pribadi dan sebagainya. Kedua, perlindungan ekonomis terhadap bahaya. 3. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini termasuk pelayanan karyawan. Semua karyawan harus diberikan pelayanan secara bersinambungan seperti perumahan, makanan, nasihat, relasi, dan lain sebagainya. Keempat, pembayaran yang dituntut oleh hukum, yaitu program bantuan karyawan yang diatur oleh UU meliputi kompensasi pengangguran, asuransi kompensasi pekerjaan, asuransi usia lanjut, dan janda yang ditinggalkan di bawah jaminan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Dandi. Program kesejahteraan karyawan terdiri dari 3 program. Yang pertama, program kesejahteraan ekonomis. Yang kedua, program kesejahteraan fasilitas. Dan yang terakhir, program kesejahteraan pelayanan.
pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya tunjangan atau kesejahteraan karyawan merupakan program peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai bentuk balas jasa yang mana berbeda dengan gaji atau upah yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Tunjangan pegawai ini sangat mendorong produktivitas serta keterangan kerja pada karyawan